Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Sekarang Al-Kabiratus Sadisah wal Khamsun, dosa besar yang ke-56 dari kitab Imamnya Az-Zahabi Al-Kabair. Dan dosa besar yang ke-56 adalah man ghayyara manarul ardh, yaitu merubah patok tanah, merubah batas tanah. Adapun dalilnya bagian dari bab sebelumnya yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena ada beberapa hadis yang hadisnya jadi satu. Karena itu hadisnya di sini itu. Jadi dosa besar yang ke-56 man ghayyara manarul ardh, orang yang merubah patok tanah, lu'ina fi hadits Ali radhiyallahu anhu. Itu saja dalam kitab saya ini, yaitu dilaknat sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu anhu sebelumnya. Dan hadis Ali radhiyallahu anhu sebelumnya adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzabaha li ghairillah. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan itu bab yang sebelumnya, menyembelih untuk selain Allah. Wa la'ana man la'ana walidayhi, dan juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'ana man awa muhditsan, dan juga melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Dan yang keempat, wa la'ana man ghayyara manarul ardh, dan juga melaknat orang yang merubah patok tanah. Nah, tapi karena babnya yang sebelumnya itu menyembelih untuk selain Allah, maka tidak dibahas kecuali terangkat hadisnya karena hadisnya jadi satu. Nah, sekarang dijadikan bab tersendiri bahwa termasuk dosa besar, dan urutannya di dalam kitab Imam Az-Zahabi ini adalah, maksudnya urutan di sini tidak berarti urutan di dalam Islam. Tapi yang penting itu termasuk dosa besar, dan oleh Imam Az-Zahabi diurut atau di tulisannya itu nomor 56, yaitu merubah patok tanah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Nabi SAW. Wa rawa Amr ibnu Abi Amr an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Amr ibnu Abi Amr dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau yang di atas hadis Ali, sekarang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang bedanya dengan hadis yang lalu, di sini pakai lafaz tuhum. Artinya sama saja, batas tanah atau patok tanah gitu. Al-ardu bumi tapi diartikan tanah supaya lebih enak gitu. Merubah patok bumi maksudnya merubah patok tanah dari kepemilikannya. Asalnya miliknya misalnya 10 kali 10. Sebelahnya ini ini tambak atau sawah atau apa ini geser sedikit gak terasa gitu. Dan kata orang tertentu dulu itu orang apabila apa namanya nanam apa namanya pohon di perbatasan, nah itu ya, nanam pohon di perbatasan, nah itu akhirnya terus ditanamnya di pinggir. Kalau agak besar perbatasan itu ditanamnya di pinggir atau ditanamnya di tengah. Lalu nanti pinggirnya itu dihabiskan, terus pas lurusnya pohon itu dijadikan jalan. Nah, nanti akhirnya tambah minggir lagi. Nah, akhirnya pohon yang seharusnya di awal itu adalah sebagai batas, itu akhirnya berubah. Gitu. Nah, nanti kalau sudah, wah sekarang pohonnya kok sudah mepet dengan tanahnya, pohonnya ditebang. Nah, nanti ditanami pohon di tengah-tengah jalannya. Nanti pinggirnya dihabisin lagi. Akhirnya tambah minggir. Atau apabila tambah dan sebelahnya itu tidak tambah. Nah, kalau setelah selesai musim itu pinggirannya dirapikan terus diangkat, akhirnya yang asalnya melorot itu atasnya tambah melorot ya. Nah, ketika dirapikan itu gitu digeduk ke bawah terus dinaikkan, akhirnya tambah geser sedikit. Nah, kelihatannya sedikit, tapi kalau sedikit itu kali panjangnya 100 meter lumayan. 1 meter kali 100 meter sudah 100 meter. Nah, kalau tambah itu tanggulnya cukup lebar, gak terasa. Nah, intinya bahwa merubah patok tanah. Wala'anallahu man kammahal a'ma anis sabil. Dan Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan yang dia inginkan. Jadi dia ini buta mau menuju ke sana, terus karena dia buta terus dituntun tapi tambah disalahkan atau diarahkan ke yang salah. La'anallahu man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Nah, apa bedanya dengan hadisnya di atas? Dari sisi yang diambil di babnya sama-sama menyebutkan bahwa merubah patok tanah itu terlaknat di hadis Ibnu Abbas ini. Tapi di sini ada dua yang tidak disebutkan di hadis Ali, yaitu menyesatkan orang yang buta dan mengamalkan perbuatan atau melakukan perbuatan kaum Lut. Itu semua dilaknat. Lah kalau digabung berarti kalau di hadis Ali itu 4, di sini ada 2 yang tidak disebutkan di sana berarti 6. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah, ditambah dengan 2 yang di hadis Ibnu Abbas yang tidak ada di hadisnya Ali, yaitu Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta, dan Allah melaknat yang ke-6 orang yang melakukan perbuatan kaum. Intinya bahwa merubah patok tanah itu dosa besar dan itu termasuk
atau hadisnya pelakunya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Abdul Aziz Ad-Dawurdi an Amr, dan juga diriwayatkan hadis Ibnu Abbas ini oleh Abdul Aziz Ad-Dawurdi dari Amr wa zada fi, dan ada tambahan lagi yang tidak disebutkan di hadis Ibnu Abbas dan juga tidak disebutkan di dalam hadis Ali, yaitu la'anallahu man waqa'a ala bahima. Allah melaknat orang yang menggauli hewan, mensetubuhi hewan. Allah melaknat orang yang mensetubuhi hewan. Nah, dan bahkan yang berkaitan dengan hewan, Rasulullah SAW bersabda, gitu, uktulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah yang dilakukan sama pelakunya. Maksudnya hewan itu bunuhlah, tidak boleh dimakan. Hewan yang sudah digauli itu tidak boleh dimakan. Bunuhlah dia dan pelakunya. Nah itu. Jadi pelaku atau hewan yang disetubuhi oleh manusia, hewan itu dibunuh dan tidak boleh dimakan, dan pelakunya juga dibunuh. Nah ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan satu lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu iyahu yaumal qiyamati bisab'i aradin. Orang yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, dan yang dimaksud dengan mengambil sejengkal di sini bukan diambil dipindah ke tempat lain, bukan gitu. Loh, kalau gitulah orang ngambil luruk tidak boleh. Nah, maksudnya mengambil sejengkal di sini itu merubah patok tanah tadi. Orang yang mengambil sejengkal dari tanah, tuwiqahu iyahu yaumal qiyamati bisab'i aradin, maka akan dikalungkan atau akan dibebankan di pundaknya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Dan salah satu penjelasannya bahwa bumi ini 7 lapis ke bawah dan 1 lapisnya seberapa wallahu alam. Nah, kemudian 7 lapis bumi itu kalau seandainya yang diambil itu 1 meter kali 10 misalnya gitu ya. Nah, 1 meter kali 10 itu akan dikalungkan atau akan dibebankan ke dia, dan ke dalamnya sampai 7 lapis bumi. Man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu iyyahu yaumal qiyamati bisab'i aradin. Nah, dan itu semua adalah ancaman yang menunjukkan bahwa merubah patok tanah itu adalah dosa besar.